Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu arud wal qawafi. Baik, pertama-tama saya akan mulai dari pembahasan definisi dari ilmu arud wal qawafi. Kemudian akan dilanjut tentang materi-materi atau istilah-istilah yang ada pada ilmu arud wal qawafi. Baik, langsung saja saya akan mulai dari definisi ilmu arud wal qawafi. Ilmu arud huwa ilmun yu'rafu bihi sahihun awzan asy-syi'r al-arabi wa fasadihi. Jadi, ilmu arud adalah ilmu yang membahas tentang pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan-wazan yang benar dan yang salah. Selanjutnya yaitu ilmu qawafi. Ilmu qawafi adalah ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syair yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati atau huruf sukun. Selanjutnya yaitu bait dalam ilmu arud, yaitu adalah suatu ungkapan sastra yang kata-katanya tersusun rapih untuk mengikuti not-not yang tersedia dalam taf'ilah-taf'ilah dan diakhiri dengan qafiyah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bait. Unsur bait ada 6, yaitu sodar, ajaz, misra, arud, dorob, dan hasyu. Nah, dalam hal ini sudah ada contoh-contohnya terkait unsur-unsur yang ada pada bait. Selanjutnya yaitu wazan dan tafail. Wazan adalah kumpulan dari untaian nada yang harmonis bagi kalimat-kalimat yang tersusun dari satuan-satuan bunyi tertentu sehingga bisa melahirkan taf'ilah-taf'ilah dan bahar-bahar syair. Selanjutnya yaitu at-takti. Takti dalam ilmu arud adalah memotong-motong bait syair menjadi beberapa bagian atau juz sesuai dengan tuntunan taf'ilah dalam wazan syair, baik huruf-hurufnya ataupun harokah dan sakanahnya. Tulisan dalam takti di sini menggunakan khat arudi. Selanjutnya yaitu zihaf dan ilah. Zihaf adalah perubahan yang terjadi pada huruf kedua dari sabab, baik sabab sakil maupun sabab khafif. Sedangkan ilah dalam ilmu arud adalah perubahan yang terjadi pada sabab dan watat, dan hal ini hanya terjadi pada arud dan dorob saja. Selanjutnya yaitu bahar. Bahar dalam ilmu arud adalah wazan atau timbangan tertentu yang dijadikan pola dalam menggubah syair Arab. Awalnya bahar di sini terdiri dari 15, kemudian muridnya menambahkan 1 sehingga menjadi 16 bahar. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mengaplikasikan ilmu arud wal qawafi tadi pada sebuah syair. Ya, langkah yang pertama yaitu menulis syairnya terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai menulis syairnya, maka langkah yang selanjutnya adalah menulis kembali syair ini pada khat arudi. Jadi khat arudi itu harus sesuai dengan pelafalan atau pengucapan syairnya. Nah, di sini alifnya itu dibuang karena harus disesuaikan dengan pelafalannya. Terus di sini juga ditambah dengan huruf waw karena huruf sebelumnya itu berharokat dhammah, jadi harus disesuaikan. Di sini juga ada tasdid, yang mana pengucapan dan pelafalannya itu juga sama, harus disesuaikan. Jadi la'alli ila man qad hawitu atiru. Nah, di sini juga sama, mengikuti sebelumnya yang berharokat dhammah. Ini adalah penulisan daripada khat arudi. Langkah yang selanjutnya adalah mentakti. Nah, untuk mempermudah proses pentaktian, maka cara yang harus dilakukan yaitu membuat sebuah not-not, yaitu dengan cara memberikan sebuah simbol atau sebuah tanda. Nah, jadi jika di sini berharokat sukun, maka tandanya adalah bundar. Kemudian jika harokatnya itu selain dari harokat sukun, yaitu dhammah, kasroh, dan fathah, maka bisa ditandai dengan harokah seperti ini. Nah, dari sini kita akan lebih mudah dalam mentakti sebuah syair. Nah, setelah ditakti seperti ini,
maka langkah selanjutnya yaitu menentukan taf'ilahnya. Taf'ilah yang cocok pada wazan ini taf'ilah apa? Nah, karena di sini simbol harokatnya harokat sukun, maka taf'ilahnya yaitu fu'ulun. Nah, setelah selesai menentukan taf'ilahnya, maka di sini akan ketahuan bahar ini menggunakan bahar apa. Karena di sini terbentuk atau terbuat dari taf'ilah fu'ulun dan mafa'ilun, maka yang cocok adalah bahar tawil. Nah, bahar tawil di sini memiliki kaidah-kaidah tertentu, yaitu terbentuk dari bait tam, yang mana baitnya itu sempurna, jadi terdiri dari 8 taf'ilah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hal ini juga yang menjadi alasan kenapa bahar ini disebut sebagai bahar tawil, karena terbentuk dari bait tam. Karena sudah ketemu bahar dan baitnya, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan unsur-unsur daripada bait tam ini. Nah, di sini saya sudah menulis kembali syairnya. Jadi, biar lebih mudah dalam menentukan unsur-unsur baitnya. Unsur-unsur daripada bait tam di sini yaitu ada arud dan dorob. Arud di sini adalah taf'ilah terakhir pada sodar, yang mana sodar di sini adalah setengah bait pertama dari bait tam. Kemudian dorob di sini adalah taf'ilah terakhir yang ada pada ajaz, yang mana ajaz di sini merupakan setengah bait dari bait tam. Nah, untuk hasyu di sini, hasyu adalah selain dari taf'ilah arud dan dorob. Jadi selain arud dan dorob di sini itu dinamakan sebagai hasyu. Nah, karena sudah ditentukan unsur-unsur dalam bait ini, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan zihaf dan ilahnya. Sebuah wazan atau taf'ilah jika tidak cocok dengan baharnya, maka bisa dipastikan bahwa taf'ilah tersebut kemasukan zihaf ataupun ilah. Nah, ilah di sini yaitu terdapat pada taf'ilah fu'ulu. Asalnya di sini adalah fu'ulun, akan tetapi sabab khafifnya salah satu dari huruf sabab khafifnya itu dibuang. Nah, di sini merupakan jenis dari zihaf qobat karena membuang salah satu dari huruf sabab khafif, yang mana dalam hal ini terdapat pada hasyu. Sedangkan ilahnya yaitu terdapat pada taf'ilah mafa'i. Asal katanya di sini adalah mafa'ilun, akan tetapi sabab khafifnya di sini dibuang, yaitu dikarenakan kemasukan ilah. Ilah di sini terdapat pada taf'ilah terakhir dari dorob. Nah, maka dalam hal ini masuk dalam kategori jenis ilah nakes karena terdapat pada taf'ilah terakhir dari dorob yang mana membuang sabab khafif di sini. Jadi zihaf daripada bahar tawil di sini adalah zihaf qobat dan ilahnya di sini adalah ilah nakes. Baik, mungkin ini adalah hasil dari proses analisis saya terkait ilmu arud wal qafi pada sebuah syair. Jika ada kesalahan atau ada kekeliruan, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya terkait ilmu arud wal qafi. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami, khususnya bagi para pelajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran minni, syukran kathiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.